Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam muasannif kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu anhu. Subhanallah khususnya abana wa madina wa jatina wa sanna syaykhina khususnya ma'ahatina al-asqiya malam asatidihim wa talamidihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kadang-kadang ya kan Baik, kita lanjutkan ngaji kita setelah lebaran. Kayaknya udah semangat karena udah nyate. Sekarang kita lanjutkan ngajinya. Halaman 19, alinea terakhir. Yang tadi yang oleh saya di-share halaman 20. Kemarin udah di-share, yang di rumah bisa lihat di Facebook beberapa hari kemarin. Kita melanjutkan etika suami istri, khususnya etika seorang suami kepada etika seorang istri terhadap suami. Wa akhraja lan mengeluarkan sapa al-Bazzar bisanatin hasanat kelawan hasanat yang baik an Aisyah radhiyallahu an saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat Sa'altu nanya sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi ayun nasi utahi endine manusa a'dhamu kang luwih agung luwih besar apane hakon hae alal mar'ati ngatasi perempuan. Ini melanjutkan yang kemarin. Salah satu etika seorang istri adalah mentaati suaminya. Selama halaman bisa dilihat kemarin halaman 18. Antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi. Salah satu etikanya seorang istri itu harus taat pada suami sepanjang bukan persoalan maksiat. Kalau suaminya ngejak sesuatu yang baik, merintah sesuatu yang baik selama dia bukan maksiat, seorang istri harus taat. Hadis ini kita melanjutkan itu. Wa akhrajal Bazzar tadi, Sayyidah Aisyah pernah nanya pada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, bagi seorang perempuan apa yang paling penting? Siapa yang paling penting yang harus ditaati? Bagi seorang perempuan siapa yang paling penting untuk ditaati? Apa jawaban Nabi? Qala jawab sapa Nabi, zaujuha, suaminya. Bagi seorang istri harus taat pada suaminya itu. Itu kewajiban utama kalau seorang perempuan sudah punya suami. Kalau dia belum punya suami, maka kepada orang tuanya. Tapi kalau dia sudah nikah, maka relasinya berubah. Yang asalnya ke orang tua menjadi kepada suami. Kenapa begitu? Karena suami telah menerima mandat dari orang tua kita untuk menerima amanah. Ketika nikah, apa ijab nikah itu? Ijab kabul. Angkah tuka, wazawas tuka, dan seterusnya. Kemudian suami kita mengatakan qabil tu, aku terima. Ketika ijab kabul itu sebetulnya kan serah terima amanah. Yang Anda awalnya di tangan orang tua, sekarang kemudian setelah nikah Anda di tangan suami. Karena itulah istri kemudian harus taat pada suaminya karena dia menggantikan posisi orang tua kita. Nabi mengatakan ketika ditanya Sayyidah Aisyah, siapa orang yang paling harus ditaati oleh seorang perempuan? Qala jawab, zaujuha. Untuk seorang istri kepada suami. Sayyidah Aisyah masih nanya lagi. Kultu nanya sapa ingsun, fa ayu annasi a'dhamu. Maka utain dine manusa a'dhamu luwih agung. Hakon apane hae ala rajuli ing atase seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan dia harus taat pada suami. Pertanyaan Sayyidah Aisyah berikutnya, kalau laki-laki Kanjeng Nabi, kalau laki-laki ke siapa? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi ummuhu, ibuke. Bagi anak laki-laki dia harus taat pada ibunya. Bagi anak perempuan setelah nikah dia taat pada
suaminya. Sehingga ibu mertua, masih ingat kemarin, salah satu etika seorang istri, tidak hanya istri saya kira ya, termasuk juga suami, salah satu etikanya adalah baik kepada mertua, khususnya ibu. Sehingga nggak boleh kayak yang kemarin yang saya ceritakan, gawe karikatur. Pintu suami, pintu anak-anak, pintu pembantu, enak pintu cuwilik dipalangi, pintu mertua. Nggak benar. Jadi kalau dalam hubungan relasi ini berarti seorang istri taat pada suami, seorang suami taat pada ibunya. Sehingga hubungan anak laki-laki dengan ibunya nggak putus. Karena itulah banyak toh di sosial media, bantu suami Anda untuk bisa tetap baik pada ibunya. Janganlah kemudian pernikahan itu memutuskan silaturahmi antara anak dan orang tua. Itu yang nggak benar. Wa minat ta'ati, setengah saking ketaatan, bentuk ketaatan yang lain, kewajiban istri adalah taat pada suami. Salah satu bentuk ketaatan istri pada suami adalah alla tahruja, utawi yen ora keluar sapa istri min baiti zaujiha, saking rumah suaminya, illa idza adzina, kecuali ada izin min laha maring mar'ah sorohatan dengan jelas. Salah satu bentuk ketaatan seorang istri adalah dia tidak akan keluar dari rumah tanpa izin. Kalau dulu kita diajari di rumah itu, tidak hanya istri, anak-anak kita, suami, kalau Anda nanti punya suami juga nggak boleh keluar rumah tanpa izin istrinya. Paling nggak bilang, "Mas, saya keluar duluan." Nggak kok kemudian, biasanya metu gak omong, kemudian anaknya golek, "Mah, ayah mana?" Nggak tahu, ono nggak nih kon mau. Paling wis budal. Itu kan menunjukkan ayah kita, suami kita itu keluar rumah nggak izin. Itu juga nggak benar. Biasakan kita paling nggak pamitan ya. Sama dengan Anda di pondok mau ke kampus, "Mbak, saya ke kampus ya." Paling nggak ngomong lah teman sekamar. Gak kok kemudian belusuk gak teko gak salam, teko gak diundang, keluar juga nggak jengklot ah. Jalangkung. Datang nggak diundang, keluar juga nggak permisi. Kita kalau suami istri, relasi suami istri, maka istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin. Begitu juga saya kira suami juga nggak akan keluar rumah tanpa pamitan istrinya. Sehingga dimanapun, itu kemanapun pasangan kita tahu. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu, digoleki, "Masih sama nanti tuh, duk, duka, wow, sekarang kan ninjing wow." Itu tidak benar. Kalau Anda jadi suami, Anda harus izin pada istrinya. Kalau Anda jadi istri, Anda juga tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ketika seorang istri harus keluar rumah, ini konteksnya bukan istri yang kerja loh ya. Ini yang biasa di rumah. Kalau kerja kan memang dia harus kerja dan dia harus keluar rumah tiap hari. Ini tradisi di Saudi yang tidak kerja. Karena itu fatah ruju, mongko keluar sopo istri hina idin ketika itu muhtasimatan, halih sopan. Jadi istri itu keluar dalam kondisi pakaian yang rapi, bukan kemudian nggawe anak toh neng pasar nggawe celana pendek, kemudian tap tong tank top, pakaian minimalis, enggak lah. Apalagi kalau Anda apalagi yang sudah punya suami, sudah nikah, maka kata Syekh Maliki, kalau kemudian istri harus keluar rumah, muhtasimatan, dengan pakaian yang sopan, bisiabin sabirotin, dengan pakaian panjang, jadi nutupi aurat, rapi, pakaiannya rapi. Tentu pakaian rapi tidak hanya di luar ya, ketika di rumah juga harus rapi. Ojo sampai nggo dandan pas metu, neng omah gawe daster sing wis gak karu-karuan, wis pirang-pirang dina wis
kena digawe meceli daging, digawe semarang-marang, wis mambu kabeh, pelepeken anake sama suaminya. Artinya dandan itu bukan hanya, jangan salah, seorang istri dandan bukan hanya karena keluar rumah, tapi di rumah pun dandan. Kenapa harus dandan? Karena memang itu ajaran kita rapi. Ajaran Islam mengajarkan rapi. Apalagi kalau Anda sudah punya suami. Paling enggak suaminya seneng lah ndelok istrinya rapi. Gak kok sumpek. Yang ngomong itu sumpek, muambu tok. Mulai itu kemudian suaminya enggak betah di rumah. Itu karena kita enggak rapi. Ketika keluar rumah, kita juga harus rapi dengan pakaian panjang. Mutatolobatan halih mencari al-bu'da, yang sesuatu yang jauh anil ayuni saking pandangan. Kalau di sini diajarkan pakaian rapi, pakaian panjang, yang kemudian kita mencari jalan yang tidak rame. Beda dengan kita ya. Lah metu golek dalan rame, kok sepi tuh Mbak. Sing rame kono lho. Lah kita di sini justru diajarkan kalau kita memang harus keluar untuk tujuan kemana, maka diharapkan dengan pakaian yang rapi, pakaian panjang, nutup aurat, dan mencari jalan yang tidak rame. Kenapa tidak rame? Agar tidak terjadi sesuatu yang enggak baik. Mutahariyatan, hale membebaskan diri, juhda istito'iha, sekuat tenagane mar'ah, antasiro yang to melaku fisawari yang dalam jalan-jalan, alladzi la isdahama, yang tidak berdesak-desakan fihi in dalam sawari. Kalau harus jalan kaki, carilah jalan kaki yang tidak desek-desekan. Aja kok, kalau Mbak rame Mbak, malah cari yang jalan rame, enggak. Justru nyari jalan yang lebih lapang, yang tidak macet, yang tidak penuh. Dunal aswaki, bukan pasar, bukan, malah padahal istri itu pergi malah ke pasar. Kalau di Saudi kayaknya kebiasaan yang pasar itu laki-laki. Perempuan itu enggak ke pasar. Kalau Anda jadi istri orang Saudi, hanya bagian di rumah. Sing blonjo suami, yang macam-macam suami. Istri itu hanya menikmati hidup di rumah. Turu mangan, kayak ning swarga gitu. mangan turu nyate. Mari nyate ngantuk turu, ngelilir luwe mangan maneh. Dunal aswak, bukan pasar, wasawari il kabiroti, lan bukan jalan-jalan besar. Wasahatil amati, lan bukan juga alun-alun. Sahatil amah, alun-alun umum. Wabikot rima yakunu, lan kelan kadare barang yakunu kang ana apa mafiha ing dalem tadi, min dinin wa syarafin. Yang catatan penting, poin pentingnya di alinea ini adalah ini. Kenapa seorang perempuan, seorang istri ketika keluar rumah harus menghindari keramaian dan seterusnya, itu adalah menjaga dinin wa sarafin, menjaga kemuliaannya dan menjaga agamanya, sehingga tidak akan terjadi pelecehan. Intinya di situ. Jadi bagaimana kemudian istri itu kehormatannya terjaga, harga dirinya terjaga, tidak muncul pelecehan, tidak muncul sesuatu yang tidak baik pada seorang perempuan. Min dinin wa sarafin, menjaga agama dan kehormatannya. Yang penting itu. Jadi bagaimana seorang perempuan kalau Anda nanti keluar sudah jadi istri, sudah menjadi istri, kemudian harus keluar yang suaminya mungkin tidak bisa barengi, maka yang harus dijaga adalah harga diri, agama dan kehormatan seorang istri. Itu yang penting. Karena itulah jangan kemudian muncul, ada tuh kasus, tidak jarang terjadi, istri kemudian menjadi sangat care pada laki-laki lain. Kane bojone kemudian guyonan karo laki-laki lain atau orang lain yang kemudian menjadi direndahkan. Yang harus dijaga adalah dinin wa sarafin, menjaga agama dia dan menjaga kemuliaan diri. Yakunu ilmuha, ana apa ilmune mar'ah iku ala hadza. Yang harus diperhatikan kata Said Nawawi, Said Alwi adalah persoalan ini, persoalan agama dan persoalan kemuliaan. Waqat akhraja,
lan teman mengetakan hadis sapa Al-Baihaqi wa Abu Daud wa Toyalisi wa Ibnu Asakir wa Nabi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min hadisin sarifin, dari hadis yang sarif, hadis baik. Tapi hadis yang disampaikan ini tidak tercatat di dalam Kutubut Tis'ah. Tapi hadis ini muncul. Ala wa ala tahruja, lain ta ora keluar sapa mar'ah min baitihi, saking rumahe mar'ah, illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri enggak boleh keluar dari rumah kecuali izin suaminya. Fa'in fa'alat, mongko lamun berbuat, bagaimana kalau dia keluar tanpa izin? La'anaha, mengelaknati ha ing mar'ah sapa Allah taala wa malaikatuhu hatta tatuba, sehingga tobat sapa man. Au tarji'a utawa pulang. Etikanya seorang istri harus izin suami. Begitu juga seorang suami kalau keluar rumah harus pamit istrinya. Kalau di sini khusus istri yang disampaikan. Kata Nabi, seorang istri yang keluar rumah tanpa izin, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat sampai dia pulang. Kemudian ditanyakan, wa in kana dzaliman, walaupun wa in kana senajan ana sapa zaud, suaminya itu dzaliman, bagaimana kan Nabi kalau suaminya itu dolim? Kemudian karena suaminya dolim, kemudian istrinya kabur dari rumah, boleh enggak? Wa in kana dzaliman, senajan suaminya dolim, itu pun enggak boleh keluar rumah tanpa izin. Artinya apa yang ingin disampaikan adalah jangan sampai ada orang kemudian keluar rumah tanpa informasi apapun. Apakah itu istri, lebih-lebih istri, juga suami dan anak-anak. Sehingga masih ingat juga ada hadis toh, tidak hanya istri, budak pun, budak yang kabur dari majikan. Kan itu kan dikatakan oleh Nabi, sholatnya enggak diterima, dia akan mendapatkan laknat. Artinya orang yang kabur dari rumah tanpa izin itu perilaku yang enggak baik. Karena itu jangan biasakan kabur. Untuk daging, makanya masak kasinan dimarahi suami, kabur, pulang tanpa izin, macam-macam lah. Mungkin kan dapat daging korban, bisa jadi berkah, bisa jadi enggak berkah. Karena sama dengan cerita yang karena istrinya enggak biasa masak, oleh suaminya dikasih pulang bawa ikan panjang, ikannya dawa banget. Kemudian bingung masak ya apa iki? Padahal kualinya itu bunder-bunder. Tapi iwak ini panjang. Akhirnya nyari tetangga, ada nggak punya panci panjang untuk masak ikan yang panjang tadi? Saking luar biasa istrinya. Karena itulah belajar masak mumpung ning pondok. Kayaknya perlu kompetisi masak. Tuh. Paling nggak kan kalau Anda punya bekal, ya tentu kepandaian masak bukan hanya kewajiban istri, tetapi kan yang paling sering masak itu kan istri. Sehingga kalau Anda pintar masak kan nanti anaknya lemu-lemu toh, karena senang mangan. Suaminya kan juga gemuk-gemuk karena suka makan makanan enak, sehingga kan terjaga vitamin keluarga. Jadi intinya adalah dalam konteks ini tidak boleh seorang pun dari anggota keluarga, suami atau istri atau anak atau siapapun yang keluar rumah tanpa informasi apapun, sehingga semua harus terkonfirmasi. Itu bagian dari ketaatan istri pada suami adalah tidak keluar rumah. Seterusnya wa minato ati, kita lanjutkan sampai akhir halaman. Wa minato ati lan iku setelah sebagian dari bentuk ketaatan ala tasuma, utayen tidak puasa sapa istri naflan ing puasa sunnah illa bi idznihi, kecuali dengan izin suami. Salah satu bentuk ketaatan istri adalah dia tidak puasa sunnah kecuali izin. Jadi lah suaminya di rumah, pas suaminya prei liburan di rumah, istri hendaknya tidak puasa. Kenapa nggak boleh puasa, Ustaz? Nanti kalau Anda sudah nikah paham. Kenapa istri nggak boleh puasa? Itu karena
relasi suami istri. Fa'in fa'alat, mongko lamun berbuat poso, nekat poso sapa istri, duna istidzanihi, tanpa izinnya suami, wakana lan ono sapa suami ku hadiron, ada di rumah, wairu musafirin, tidak bepergian. Kalau suami ada di rumah, lagi tidak kerja karena libur, kemudian ternyata suaminya di rumah, istrinya poso tanpa izin. Apa yang terjadi? Karena mongko ono apa hadduha, bagiane istri, min saumiha, saking puasanya istri, iku ju'uha, lapare istri, wa atosuha, lan hausnya istri. Artinya kalau dia nekat puasa, maka dia tidak akan dapat pahala. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Wa antak sama, lan bisa berdosa sapa istri, walaya takabbalu, lan tidak akan menerima sapa Allahu Allah minha, saking puasanya istri. Posone enggak diterima, malah dapat lapar dan dahaga. Wali zaujiha, lan iku kedue istri, suaminya mar'ah, al haqqu, utai mempunyai hak fi ayuftiroha, untuk aftiroha itu apa? Memaksa untuk berbuka, untuk buka. Il lam tasta'dzinuha, krana ora izin sapa mar'ah ha'u ing suami. Itu ketaatannya begitu. Salah satu bentuk ketaatan adalah tidak puasa sunnah. Bagaimana kalau puasa wajib? Ama saumul faridoti, anapun utawi puasa wajib karomadona, koyok puasa Ramadan, falayah taju, mongko tidak butuh apa puasa Ramadan ila idzni zauji, kepada izin suami. Kalau puasa wajib, misalnya puasa Ramadan, puasa nadar, puasa yang lain, puasa wajib, tidak perlu izin suami, karena itu kewajiban. Justru suami tidak boleh melarang. Anda masih ingat ketika ada seorang istri puasa Ramadan, kemudian suaminya memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, maka kemudian suaminya wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafarat kalau melakukan hubungan suami istri pada Ramadan siang hari, puasa 2 bulan. Ya. Kalau enggak 2 bulan, memerdekakan budak. Kalau enggak, ngasih makan fakir miskin 60 ya. 60 atau berapa? 60. Iku sedina. Lek rong dina. Artinya kalau waktu puasa wajib, istri tidak perlu izin suami. Bahkan suami tidak boleh ganggu istrinya yang puasa wajib. Hak suami hanyalah boleh menyuruh istrinya berbuka kalau dia puasa sunnah tanpa izin. Tapi kalau puasa wajib, suami nggak boleh ganggu. Mengganggu istrinya yang puasa wajib, malah itu kesalahan suami. Akhraja Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam qala fi hadis syarif ala tamna'aha, tidak boleh menolak sapa istri hu ing suami, nafsaha ing awak dhewe istri. Maksudnya kalau seorang suami minta ngajak istrinya untuk melakukan hubungan, maka istrinya nggak boleh menolak. Bahkan ketika puasa sunnah tadi, karena itulah puasa sunnah harus ada izin dari suami, karena mungkin saat itu suaminya lagi wis direwangi, juga cuti, mulai ning omah, istrinya poso, sumpek lah. Nah, karena itulah maka kemudian nggak boleh puasa. Nah, di sini salah satu bentuk ketaatan lagi adalah seorang istri tidak boleh menolak ketika suaminya ngajak. Wa ingkana, ini lebih ekstrim. Senajan ana sapa suami iku ala dhuhri fatatin, ing ngatasé punggunge unta. Kalau saiki walaupun lagi di kendaraan, kalau suaminya ngajak yo minggir dhisik ning jalan tol misalnya. Golek inilah penginapan.
walaupun lagi di atas kendaraan, kasarojil fardi, di atas pelana kuda, silakan. Wa ala tasuma, lan yen ora puasa sapa istri yauman wahidan, satu hari, illa bi idnihi, kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, mongko lamun nekat melakukan itu asamat, mongko berdosa walam yutaqabbal, lan tidak akan diterima minha saking puasanya istri. Itu bentuk-bentuk ketaatan, bentuk-bentuk perilaku yang etikanya ditaati oleh seorang istri. Beberapa hal saya kira kemarin sudah kita sampaikan, bukan hanya untuk istri tapi juga suami. Jadi ada kewajiban suami terhadap istri, ada kewajiban istri terhadap suami. Yang beberapa hari kemarin kita bicara kewajiban istri terhadap suami. Yang awal dulu kita kewajiban seorang suami terhadap istri. Baik, semoga bisa diingat, semoga bisa diperhatikan. Nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fana bi'alamtana wa bi'alimna wa kifa'una wa bi'faqihna wa faqihana wa qarabati Rabbana fana bi'alamtana wa bi'alimna wa bi'faqihna wa bi'faqihna wa faqihana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.